Yo, what's up guys and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin and this is it guys. This is the review for Samsung Galaxy Fold. Yes. Oke guys, smartphone ini adalah smartphone lipat pertama yang akan hadir resmi di Indonesia sebentar lagi tanggal 13 Desember pre-ordernya. Jujur, setelah sekian lama guys, mungkin baru kali ini gue excited lagi buat nyobain sebuah smartphone, this is ya Samsung Galaxy Fold. Dan as you guys know, akhir-akhir ini ya smartphone kan lagi gitu-gitu aja dan ada ngebosenin. Tapi yang kali ini beda banget. Nah, gue udah pakai smartphone ini selama kurang lebih 2 minggu terakhir sebagai daily driver gue. Dan berikut adalah review gue buat Samsung Galaxy Fold. Dan ini juga jadi review gue, review smartphone terakhir di tahun 2019 ini. So yes, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, so guys, first of all, yuk kita lihat desainnya lebih detail dari si Samsung Galaxy Fold ini. Nah, varian yang gue pakai ini guys, nama warnanya adalah Space Silver. Nah, bisa dibilang ini mirip warnanya sama Aura Glow yang ada di Samsung Galaxy Note 10, tapi dengan gradasi warna yang lebih sedikit nih. Ini cuma kayak biru, hijau, sama agak kuning kayak gitu. Nah, build quality-nya as always Samsung berasa solid banget. Smartphone flagship-nya ya kelasnya kurang lebih bahannya mirip-mirip lah. Materialnya kayak Samsung S10 sama Note 10 yang bagian pinggirnya kayak metal kayak gitu, glossy. Dan lapisannya juga nggak gampang lecet. Nah, bagian depan ini guys dan belakang menggunakan kaca. Jadi kalau kalian misalnya bolak-baliknya ini. Dan feeling genggamannya menurut gua nyaman banget kasih tangan ketika di posisi tertutup seperti ini. Walaupun beratnya tuh lumayan, tapi karena bentuknya kayak lonjong gini guys, dia bikin weight distributionnya jadi lebih merata dan bikin feeling genggaman jadi enak juga. Oke, jadi guys, Samsung Galaxy Fold ini memiliki dua layar. Jadi di bagian depan ini ada sebuah layar kecil yang kalian bisa lihat. Ini ukurannya adalah 4,6 inci dengan panel Super AMOLED resolusi 720p aja HD. Terdapat earpiece di bagian atas sama sebuah kamera selfie 10 megapiksel di bagian depannya ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana rasanya menggunakan layar kecil di bagian depan ini, jujur, sebenarnya masih usable banget buat gua sehari-hari guys, walaupun jempol gua lumayan gede, tapi gua nemuin kesulitan memang pas lagi ngetik gitu. Gua mesti ganti keyboardnya dari yang Samsung keyboard ke Google keyboard biar bisa menggunakan fitur swipe keyboard gitu. Jadi ngetiknya lebih enak karena tinggal swipe aja, nggak perlu diketik satu persatu. Tapi memang ya masih nggak gitu biasa ngetik di layar kecil ini karena jari-jari gua tadi lumayan gendut. Satu lagi yang jadi keluhan gue adalah di bagian fingerprint sensor yang di pinggirnya ini guys, kurang intuitif menurut gue karena terpisah dari tombol powernya. Jadi kita harus hidupin dulu layarnya. Jadi kalau posisi mati kita nggak bisa pakai fingerprint, kita harus hidupin dulu baru bisa pakai fingerprint sensornya. Kenapa nggak kayak Samsung Galaxy S10i aja yang digabung tombol powernya, jadi lebih intuitif juga. Semoga bisa di fix Samsung atau jadi masukan juga biar bisa dibenerin di software upgrade berikutnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari smartphone ini, yaitu ngebuka ke bagian dalam atau bahasa kerennya unfold kali ya dari Galaxy Fold. Nah, ini adalah menurut gue hal yang paling satisfying dari smartphone ini, sangat-sangat memuaskan. Klik ngebukanya tuh bener-bener solid guys, nggak ada rasa ringkih kayak gitu yang diberikan. Dan gampang aja, it snaps, it clicks, dan nggak ninggalin kayak rasa takut atau fragile buat smartphone ini. Terutama ya mungkin kalau kalian tahu dari dulu-dulu gitu, Asus awal-awal launchingnya memang banyak masalah di bagian screen dalamnya. Tapi tetap sih gue lumayan ngejagain device yang satu ini. But again, harus gue akuin it feels really good. Terutama kalau kalian lagi misalnya ngebuka sesuatu nih di bagian depan nih. Gue buka Instagram, nih bagian profile gue, ketika gue buka ke bagian dalam, dia langsung transisi ke layar gedenya. Itu smooth banget, great, amazing, gak ada lag, dan ya ini this is the future. Nah, di bagian dalamnya ini guys, kalian akan menemukan layar ukuran 7,3 inci Dynamic AMOLED, resolusinya QXGA, Quad HD kayak gitu, 2152x1536 dengan rasio 4,2:3. Agak aneh sih ya. Nah, layarnya gede, terang, warnanya juga enak banget di mata, dan dari segi rasio memang sedikit aneh sih buat nonton-nonton konten multimedia karena rata-rata ya pakai rasio 16:9 atau 2:1, jadi ada sisa kayak black bar di atas bawahnya. Plus ketika kita lagi nonton video gitu guys, posisi speakernya tuh ada di bagian kiri ini. Jadi kalau kalian biasa ngebaik device-nya ke kiri, itu tangan kalian bakal nutupin. Jadi kita harus ngebiasain untuk balik device-nya ke kanan, biar kita bisa dengerin suara speakernya yang kenceng juga. Nah, pertanyaan berikutnya yang paling banyak ditanyain adalah crease atau belahan. Belahan apa nih? Nah, menurut gue guys, most of the time ini emang nggak mengganggu sih menurut gue. Tapi ada waktunya dia lumayan mengganggu, yaitu ketika layarnya ini kena pantulan cahaya atau kena kayak sinar pas sinar matahari atau cahaya lampu kayak gitu.
kris belahannya ini guys akan kelihatan dan lumayan mengganggu pandangan kalian. Namun demikian sih selama gue pakai, krisnya ini nggak makin parah, jadi kayak gitu-gitu doang, jadi ya nggak usah perlu ditakutin lah. Nah, di layar dalamnya ini guys, gue suka banget pakai ya of course buat konten multimedia, buat baca-baca artikel, bisa kayak dari berita sampai research, scrolling Instagram juga enak karena ukurannya jadi gede kayak tablet, dan juga yang paling penting adalah multitasking. Disinilah gue berasa manfaatnya dari teknologi folding screen ini. Nah, dengan ekstra real estate, ekstra display ini kita bisa pakai smartphone kita untuk produktivitas. Kalian bisa ngetik di satu sisi, bisa sambil research di YouTube, bisa buat sambil buka website juga, dan semua fine-fine aja, lancar-lancar aja, dan buat ngetik di layar ini pun juga masih enak di jari gue guys. Tapi emang karena ukuran layarnya juga agak aneh, membuat beberapa fitur aplikasi seperti Instagram Story itu nggak bisa nongol keseluruhan. Kemudian juga nggak semua aplikasi tuh guys, kayak tadi bisa transisi dari yang layar kecil ke layar gede, jadi beberapa aplikasi mesti di restart dulu. Oh ya guys, masalah yang dulu-dulu terjadi pas awal Galaxy Fold launch, yaitu di bagian layarnya screen protector-nya yang ngeletek itu sekarang udah di-fix sama Samsung dengan mengenforce atau menguatkan bagian pinggirannya ini guys, sekarang jadi lebih tebal. Terus di bagian hinge-nya juga ada penjepit gitu, jadi nggak bakal ada debu masuk dan nggak bakal lepas lah protektor screen-nya tadi. Ya gue nggak tahu sih namanya apa ini, tapi yang jadi catatan adalah bagian dalam ini guys, layarnya tuh menggunakan bahan kayak plastik atau karet yang elastis, biar screen-nya memang bisa dilipat. Nah, material ini tuh lumayan fragile, dalam arti dia gampang lecet. Punya gue sih udah kayak ada sejenis 2-3 lecetan gitu, nanti gue coba tunjukin di video. Gue curiganya sih ini terjadi karena debu tuh masih bisa masuk dari posisi default gini, karena dia kayak ada lubang sedikit gitu guys, jadi pas masuk kantong jadi bisa masuk debu juga. Ya bisa jadi catatan aja biar kalian lebih hati-hati pas dimasukin ke kantong. Oke, so guys, ya tadi kita udah ngomongin estetik, desain, layar, segala macam, gimana dengan performance-nya. Nah, yuk kita cek dulu spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy Fold ini. Nah, Samsung Galaxy Fold menggunakan chipset Snapdragon 855, RAM-nya 12GB guys, dan storage-nya 512GB yang non-expandable. Baterai yang digunakan di versi 5G ini yang gue pakai adalah 4235 mAh, sedikit lebih kecil dibandingkan sama varian 4G yang 4380 mAh. Oh iya guys, di dalam paket penjualannya juga kalian bisa mendapatkan sebuah case dengan kayak pattern carbon kayak gitu, charger 15 watt dan juga kabel USB Type-C-nya Samsung. Dan yang keren adalah sekarang semua untuk Galaxy Fold itu udah dikasih Galaxy Buds sebagai earphone bawaannya. Nah, untuk baterainya guys, gue juga lumayan surprise karena gue lumayan sering pakai layar bagian dalamnya ini, mungkin 80% gue pakai dalam, 20% di bagian luar. Screen on time-nya bisa sampai 4 sampai dengan 5 jam. Nah, untuk hasil kameranya juga bisa dibilang persis lah sama Galaxy Note 10 series karena sensornya juga sama. Berikut sampel-sampelnya. Nah, buat kamera depan yang ada dua, ini ada satu kan di bagian luar sama ada satu di bagian dalam, itu sama-sama sensornya 10 megapiksel. Cuma di bagian dalam, ini dia ada dua buah kamera tambahannya 8 megapiksel depth sensor kamera. Dan untuk hasilnya juga sama aja kurang lebih sih, dan videonya juga kurang lebih sama, kualitasnya sama Note 10 series. Namun Galaxy Fold itu diuntungkan dengan adanya screen lebih gede, kalian bisa punya viewfinder yang lebih gede juga. Kamera depan dari Galaxy Fold. Ini kamera depannya ada dua jenis, jadi satu yang di layar dalam, satu yang layar depan. Yang ini juga bisa resolusi sampai 4K. Jadi wow. Tapi ini kameranya cuma satu yang di dalam, kameranya ada dua. Sekarang kita coba shift ke kamera yang dalam. Oke, yang ini adalah kamera yang bagian dalam guys dari Galaxy Fold. Sebenarnya kayaknya kualitasnya kurang lebih sama sih, cuma di dalam kameranya dua. Walaupun demikian kita nggak bisa switch mode, jadi ini kameranya bukan kamera ultra wide, jadi mungkin cuma kamera depth sensor kayak gitu atau kamera buat unlock, karena seingat gue waktu gue pakai selama gue coba itu sensor face recognition bagian dalamnya lebih bagus dibandingin yang depannya. Nah guys, sedangkan tuh kamera belakangnya ini kalau kita hidupkan fitur ultra steady, dia kayaknya cuma bisa resolusi full HD aja. Jadi kita nggak bisa pakai resolusi 4K, tapi sebagai timbal baliknya ya ini stabilization kita jadi stabil banget, walaupun menurut gua kalau gua angkat-angkat gini ini berasa agak kaku, kayak berasa pakai apa sih namanya, kayak gimbal gitu ya. Oke, sekarang kita di resolusi 4K guys tanpa fitur
ultra steady. Nah, kalau di sini kita udah bisa ganti lensa ultra wide, atau kita mau pakai lensa biasa, atau kita bisa zoom. Tapi ini kayak lebih ke digital zoom. Jadi kita kalau di mode 4K ini dia mengandalkan optic stabilization aja. Kalau lagi naik tangga nih. Oke guys, so itu tadi kesimpulan gue sih buat Samsung Galaxy Fold ini. Menurut gue memang ini masih kayak produk generasi pertama gitu lah. It's a very cool device indeed. Salut juga buat Samsung yang terus berani menghasilkan inovasi, tapi memang masih banyak yang perlu di-improve. Buat gue sendiri sih, pakai ini simply because gue pengen nyobain, nyicipin masa depan. Dan menurut gue emang setelah gue nyobain Samsung Galaxy Fold, gue ngerasa kalau masa depannya smartphone ini masih cerah banget, masih banyak variasi-variasi yang bakal masuk, terutama ya masuki tahun 2020 nanti. Nah, buat kalian yang pengen beli Samsung Galaxy Fold guys, ini nanti tanggal 13 Desember akan dibuka pre-order resminya. Ini yang gue beli sendiri dari Korea guys, yang versi 5G, yang versi Indonesia ini bakalan 4G aja. Gue rasa harganya juga nggak bakal beda jauh dan nggak akan murah, sekitar 35 juta kalau nggak salah di sini ya. Tapi yakinlah guys, kalau pengalaman yang dikasih oleh device ini tuh nggak bakal bisa disaingin oleh smartphone lain yang ada di pasaran. Oke guys, itu aja. Thank you so much guys for watching. Like kalau kalian suka dengan videonya, di-share juga ke teman-teman, ke keluarga yang pengen nyobain Samsung Galaxy Fold, dan subscribe juga ke Best in Tech YouTube channel. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.